Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Ana bi khair alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah Kak. Untuk pembelajaran hari ini kita masih di bagian fil baiti atau di rumah tentang al-istifham wa harfu jar. Istifham atau kata tanya dan huruf jar. Silakan dibuka bukunya halaman 90. Nah, di sini kita akan belajar huruf jar. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk menunjukkan tempat suatu benda. Antara lain fi artinya di dalam, ala di atas, fauqa di atas, tahta di bawah, ama di depan, waro'a di belakang, dan janiba di samping, baina di antara. Nah, di sini ada dua kata yang artinya sama, ala dan juga fauqa ya. Ini dua-duanya artinya di atas. Namun yang membedakan adalah jika ala penggunaannya itu untuk sesuatu yang diletakkannya nempel. Seperti al-kitabu alal maktabi. Jadi buku di atas meja. Jadi kan nempel itu, buku ditaruh di atas mejanya nempel ke meja. Seperti itu. Sedangkan fauqa itu di atasnya yang tidak nempel. Misalkan as-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. Jadi kan memang letaknya langit itu ada di atas bumi namun tidak nempel kan. Jadi itu perbedaannya antara ala dan juga fauqa. Oke. Nah, selanjutnya Miss Farah akan bacakan di sini contohnya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Al-awwal, ummi fil matbahi. Ibuku di dapur. Ajlisu alal kursiyyi. Aku duduk di atas kursi. As-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. As-saburatu tahtas surati. Papan tulis itu di bawah gambar atau foto. Al-fina'u amamal baiti. Halaman itu di depan rumah. Yaqumu Hamidun waro'a akhihi. Hamid duduk di belakang saudaranya ya. Oh tidak, qoma yaqumu itu artinya berdiri. Seharusnya Hamid berdiri di belakang saudaranya gitu ya artinya. Kemudian yang nomor 7, madarasati janibal masrofi. Sekolahku di samping bank. Kemudian al-faslu bainal maktabati wal maqsofi. Kelas itu di antara perpustakaan dan juga kantin. Nah, kemudian kita lihat di sini yang halaman 91. Ini untuk bertanya tentang keberadaan suatu barang digunakan kata aina. Nah, di sini kan kita belajar istifham juga, belajar kata tanya juga. Jadi jika kita bertanya tentang keberadaan seseorang misalkan atau barang, kita menggunakan kata aina ya. Perhatikan contoh penggunaannya berikut ini. Yang pertama, ainat tilmidu. Ainat tilmidu. Di mana murid? Di mana murid itu? At-tilmidu fil fasli. At-tilmidu fil fasli. Murid itu ada di kelas. Ainal ustad. Ainal ustad. Di mana ustad atau di mana guru? Al-ustadu amamat talamid. Al-ustadu amamat talamid. Guru itu atau ustad itu di depan murid-murid. At-talamid itu jamak dari tilmizun. Jadi murid-murid bahasa Arabnya itu bukan tilmizun, dia berubah menjadi talamid. Seperti itu ya, karena jamak. Kemudian ainal maqsofu. Ainal maqsofu. Di mana kantin? Al-maqsofu janibal maktabati.
Al-maqsafu janibal maktabati. Kantin itu ada di samping perpustakaan. Ya seperti itu ya penggunaannya untuk kata tanya. Nah sekarang kalian silakan kerjakan yang latihan 3 di sini. Miss Farha bantu artikan, kemudian kalian di sini isi dengan huruf jar yang sesuai ya, yang ada di halaman sebelumnya, halaman 90. Sini Miss Farha akan artikan an-namru al-ula nomor 1, as-suqa titik-titik al-masrofi wal maidani. As-suqa pasar titik-titik bank dan lapangan. Nah, kira-kira yang cocok huruf jar di sini itu apa? Apakah tahta, fauqa, baina, ala, amama, atau waro'a, atau janiba? Ya. As-suqa pasar titik-titik bank dan lapangan. Kemudian yang nomor 2, ajlisu nukta-nukta ajlisu titik-titik kursi. Saya duduk titik-titik kursi. Kira-kira huruf jar yang cocok apa? Kemudian yang nomor 3, yarkabu abi as-sayyarata wa ajlisu titik-titik hu. Ayah saya mengendarai mobil dan saya duduk titik-titiknya. Jadi saya duduk di mana gitu ya. Kemudian nomor 4, al-jannatu titik-titik aqdamil ummahat. Surga titik-titik telapak kaki ibu. Ya, jadi surga ada di mana? Kita sudah sering mendengar ya istilah ini ya. Kemudian yang nomor 5, atakallamu ma'a ustadzi akumu titik-titik hu. Saya berbicara dengan guru saya berdiri titik-titik hu. Jadi saya berdiri di mananya ustadz gitu ya. Kemudian yang nomor 6, usolli jama'atan titik-titik al-masjid. Saya sholat berjamaah titik-titik masjid. Kira-kira yang cocok apa nih di sini huruf jarnya? Kemudian an-namru as-sabi'ah nomor 7, yaqumul imam titik-titik al-ma'mum fis sholati. Imam berdiri titik-titik makmum ketika sholat. Jadi imam itu berdirinya di mananya makmum gitu. Nah, sekarang lanjut an-namru as-samaniyah nomor 8, an-namru as-saminah nomor 8, as-sama'u titik-titik ardi. As-sama'u nukta al-ardi. Langit titik-titik bumi. Jadi langit itu ada di mananya bumi. Oke. Kemudian an-namru at-tasi'ah yang nomor 9, al-bisat. Al-bisat itu artinya karpet ya. Karpet titik-titik al-bilati. Karpet ada di mananya lantai. Jadi karpet itu diletakkannya di mananya lantai gitu ya. Silakan isi. Kemudian an-namru al-asyirah yang nomor 10, asyurfatu nukta al-baiti. Asyurfatu itu artinya teras. Teras titik-titik rumah. Jadi teras itu letaknya ada di mananya rumah. Seperti itu. Jika terlewat artinya silakan simak ulang ya. Kemudian setelah itu cocokkan dengan huruf jar yang ada di halaman sebelumnya. Oke, selamat mengerjakan ya. Nanti silakan kirim tugasnya melalui Google Classroom. Dan juga satu lagi tugasnya menghafal huruf jar. Menghafal huruf jar ya, yang ada di sini. Ya oke, seperti misalkan fi di dalam, ala di atas, fauqa di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, baina di antara gitu ya. Dan tambahkan satu lagi, aina. Aina. Ya itu kata tanya artinya di mana. Oke, silahkan hafalkan itu huruf jar dan kata tanyanya. Nanti kirim videonya melalui WhatsApp dan juga tugasnya di Google Classroom. Oke. Boleh diberi waktu sampai besok ya. Sampai besok. Namun jika perlu waktu tambahan, silahkan japri saja. Syukron ala itimamikum, selamat belajar, semangat terus. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.